Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bab 3 bagian B, yaitu cara hidup murid Yesus. Nah, jadi murid Yesus ini dikatakan adalah 12 Rasul Yesus, yaitu sering disebut dengan jemaat perdana ataupun gereja perdana. Nah, itulah yang dikatakan dengan murid-murid Yesus. Seperti itu ya. Sebelum kita bahas, indikator pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama, lalu menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang, lalu membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan jemaat gereja saat ini. Nah, inilah indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu cara hidup murid Yesus. Sebelum kita bahas cara hidup murid Yesus, sekarang mari kita mengingat kembali apa nama lingkungan kita di tempat kita tinggal, berapa jumlah anggotanya, bagaimana latar belakang kehidupan di lingkungan kita, baik dari sosial, suku, agama, dan sebagainya. Kegiatan apa yang sering kita lakukan? Lalu kita ikut dalam keterlibatan apa dalam lingkungan tersebut? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Dan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan setempat? Lalu hambatan apa yang sering kita temukan dalam lingkungan tersebut? Nah, anak-anak, berdasarkan yang barusan Ibu jelaskan bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan relasi dengan sesama. Jadi, berdasarkan relasi tersebut, sehingga kita dapat membentuk suatu komunitas ataupun kelompok. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh jemaat perdana ataupun murid Yesus, di mana murid Yesus membentuk suatu kelompok bersama ke-12 rasul. Nah, jadi murid Yesus itulah yang dikatakan sebagai gereja. Nah, kalau di dalam lingkungan kita, siapa yang dikatakan gereja? Maka gereja itu adalah kita sendiri. Kita sendirilah yang dikatakan gereja. Gereja. Kalau gengnya besar itu menandakan orangnya. Kalau gengnya kecil itu menandakan gedungnya. Nah, anak-anak, apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itu adalah pengertian dari gereja. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mendalami cara hidup persekutuan dalam kitab suci Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun
Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak Miss, bagaimana cara hidup yang dikembangkan dalam persekutuan jemaat perdana tersebut berdasarkan bacaan yang sudah kamu dengar, yang sudah Ibu bacakan. Nah, cara hidup yang dikembangkan dalam jemaat perdana yang pertama itu, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang kekurangan. Yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani. Keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di Bait Allah. Kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersuka cita dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, beginilah kehidupan jemaat perdana, sehingga mereka itu mengembangkan kehidupan jemaat perdana tersebut, dan itulah yang harus kita teladani pada gereja saat ini. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat perbandingan hidup jemaat perdana dengan gereja saat ini. Nah, jemaat perdana, gereja saat ini. Yang pertama, di jemaat perdana sangat senang untuk mengumpulkan dan membagikan harta miliknya kepada orang lain. Nah, gereja saat ini juga demikian. Yang kedua, untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama. Nah, gereja saat ini juga demikian. Ketiga, setia pada ajaran para rasul. Gereja saat ini juga begitu. Keempat, mereka mementingkan kepentingan bersama dan berusaha menyingkirkan sifat egois. Nah, gereja saat ini juga tidak egois. Mereka bisa mengerti satu sama lain, tidak egois, bertoleransi, dan tidak rakus atas sesuatu hal yang mereka miliki. Nah, gereja ini juga rukun antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, mereka yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, gereja saat ini juga hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, jadi anak-anak, inilah persamaan yang masih dikembangkan ataupun yang dimiliki oleh gereja jemaat perdana atau gereja perdana dengan gereja saat ini. Nah, kamu bisa lihat ya persamaannya itu apa dan perbedaannya itu apa. Oke, sampai di sini mengerti ya. Cara hidup yang dikembangkan oleh jemaat perdana itu disukai oleh banyak orang. Alasannya apa? Nah, yang pertama itu mereka hidup dalam semangat kekeluargaan yang kental. Lalu mereka peduli satu sama lain dan memandang sesama sebagai anggota persekutuan yang sederajat, yang sama. Tidak ada lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mereka tidak hanya peduli terhadap sesama anggota persekutuan, melainkan juga kepada semua orang. Lalu, adanya para rasul yang menjadi pimpinan yang mau melayani. Nah, inilah poin-poin yang disukai oleh banyak orang dari kisah jemaat perdana.
Nah, sebagai rangkumannya adalah manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berelasi dengan sesamanya. Mereka membentuk suatu kelompok atau komunitas. Para murid Yesus juga membentuk persekutuan untuk beriman yang disebut dengan gereja. Lalu, ciri-ciri kehidupan murid Yesus atau gereja perdana: memberi diri dibaptis, berdoa memuliakan Tuhan, dipersatukan oleh Roh Kudus, tekun dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti ataupun merayakan Ekaristi bersama, setiap anggota kedudukannya sama dan ataupun sederajat, adanya pemimpin yang melayani. Baik anak-anak, sebagai tugas kamu di rumah adalah apa saja keterlibatan kamu dalam kegiatan keagamaan, apa manfaat atau hasil dalam mengikuti kegiatan tersebut, apa kendala dalam ikut kegiatan keagamaan, apa saja keterlibatanmu dalam kegiatan masyarakat, apa manfaat atau hasil dari kegiatan tersebut, apa kendala dalam ikut kegiatan masyarakat tersebut. Nah, anak-anak, silahkan tugasnya itu dikerjakan sebelum doa penutup. Setelah doa penutup nanti jadi PR ya, lalu kirim ke ibu, ke gurumu, ke GCR. Oke anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang cara hidup jemaat perdana. Kalau ada pertanyaan yang kurang mengerti, kamu boleh tanya kepada ibu lewat Jampri. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam mengikuti PJJ. Baik anak-anak, terima kasih.